wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Batang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Putriana Tri Rosmalinda. Saya Sri Indah Ningrum. Saya Siti Alyasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Bagaimana kabarnya Bu Elia hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Bagaimana kabarnya Bu Putri? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih, Ibu. Pertanyaan saya ini mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu ya. Coach dan coachee itu kan nanti akan saya amati ketika melakukan coaching. Nah, ini tuh nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian apakah coachee tersebut merespon atau menanggapinya, dan juga prinsip coaching ini diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama nih, Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Elia, apakah sih kompetensi apa yang ingin dikembangkan, Bu? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, Bu, atau presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua nih, Bu ya, kompetensi mana sih yang spesifik yang ingin diobservasi nantinya, Bu? Kompetensi spesifik yang ingin diobservasi dan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang terakhir ini, Bu ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Elia ini dalam proses coaching kali ini itu apa, Bu? Saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Seperti itu. Nah, demikian dulu ya, Bu, pra-observasinya. Silahkan Bu Elia melakukan observasinya kepada coachingnya. Terima kasih, Ibu, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Indah. Selamat siang, Bu Elia. Bagaimana kabar siang hari ini, Bu Indah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Indah, dengar-dengar Bu Indah akan menyampaikan sesuatu, ingin bercerita kepada saya seperti itu. Apakah benar? Iya, ini Bu Elia ingin ya semacam curhat lah, gitu, tempat untuk bicara, tempat untuk berbagi pendapat. Iya, silahkan. Tapi sepertinya kita tidak mempunyai waktu yang cukup lama, Bu Indah ya. Mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 menit saja waktu kita di sini. Bagaimana, Bu Indah? Ya, nggak apa-apa, cukup sepertinya 15 atau 20 menit bagi saya. Oke. Silahkan, Bu Indah ingin menyampaikan apa kepada saya? Tuh. Begini loh, Bu, ini sebenarnya kaitan dengan saya pribadi ya, tapi dampaknya itu berpengaruh juga pada kinerja saya, yaitu akhir-akhir ini itu saya datang ke sekolah sering terlambat, padahal saya sudah berusaha bangun lebih awal, tetapi karena banyaknya pekerjaan rumah tangga yang harus saya selesaikan, kemudian menyiapkan diri saya sendiri, kemudian menyiapkan anak-anak saya, tahu-tahu walaupun bangunnya sudah awal itu waktunya sudah mepet sehingga datang ke sekolah terlambat lagi gitu, Bu. Berarti bisa saya garis bawahi, Bu ya, bahwa permasalahan di sini Bu Indah itu ke sekolahnya tidak bisa tepat waktu karena menyelesaikan banyak pekerjaan yang ada di rumah, gitu ya? Iya, itulah, Bu, kira-kira. Nah, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang ingin Bu Indah dapatkan? Saya ingin ya semacam triks atau tips atau solusi lah ya, solusi supaya saya ini nggak terlambat lagi, karena kan malu juga kan, Bu ya, kalau terlambat kok setiap hari. Kalau terlambatnya sekali 2 kali itu masih
masih manusiawi lah, yang namanya manusia, apalagi ibu rumah tangga ya. Tapi kalau setiap hari malu pada masyarakat sekitar, malu juga dengan wali murid, juga nggak enak dengan kepala sekolah, terus juga ada beban mental pada anak-anak begitu. Begitu. Berarti dari permasalahan dan pembahasan tadi mengenai Bunda itu sebenarnya kekurangan waktu untuk mempersiapkan diri sehingga bisa datang tepat waktu ke sekolah. Seperti itu Bunda. Iya. Nah, kira-kira ketepatan waktu Bu Indah itu berada di level berapa? Kalau ketepatan waktu saya karena terlambatnya itu terlalu banyak, hanya pada level 5 Bu. Kalau lambatnya 1 menit 2 menit itu kan masih bisa dimaklumi ya, masih dianggap tepat waktu lah. Tapi ini sampai 10 bahkan 15 menit, maka saya menempatkan bahwa saya itu ketepatan waktunya itu pada level 5 itulah kira-kira. Begitu. Kira-kira Bu Indah di level berapa akan ditingkatkan ketepatan waktu Bu Indah untuk datang ke sekolah? Saya pengennya itu, harapan saya bisa sampai level 9, syukur-syukur level 10 Bu. Sebab kan kalau level 9 pasti misalkan istilahnya jam 7, paling tidak ya jam 7 tepat saya sudah berada di sekolahan, atau kurang dari jam 7, entah jam 7 kurang 5 menit lah, atau jam 7 kurang 10 menit, berarti kan itu sudah pada level 10 ya, paling tidak level 9 lah. Oke, nah kira-kira nih Bunda, dari level 5 menuju ke level 9, kira-kira usaha apa yang akan Bu Indah lakukan untuk mempersiapkan diri agar tidak kekurangan waktu? Apa ya, sempat bingung juga sih Bu, sebab kerja rumah tangganya banyak. Saya sudah berusaha dari awal, tapi sepertinya kalau saya memilah-milah pekerjaan mungkin ya, memilah-milah pekerjaan yang penyelesaiannya bisa saya lakukan ketika saya pulang mengajar atau ketika sore hari. Artinya pekerjaan rumah tangga tersebut saya melakukannya tidak pagi hari semua mungkin. Oke, jadi dengan memilah-milah pekerjaan rumah yang penyelesaiannya Ibu bisa lakukan di sore hari, seperti itu ya Bu? Iya. Nah, kira-kira selain itu, adakah strategi yang lain yang bisa Ibu lakukan? Strategi yang lain mungkin dengan apa ya? Oh iya, mungkin dengan mencari asisten rumah tangga barangkali Bu ya. Cari asisten rumah tangga, jadi pekerjaan saya ada yang membantu, ada yang menghandle-nya, yang ikut menangani lah, sehingga waktu yang saya miliki itu cukup untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sudah terbantu oleh asisten rumah tangga tersebut. Itu Bu. Iya, berarti selain Bu Indah memilah-milah pekerjaan yang bisa dilakukan di waktu sore hari, Bu Indah juga akan menggunakan jasa asisten rumah tangga. Seperti itu Ibu? Iya, iya. Oke, nah dari keduanya tersebut, menurut Bu Indah, yang ingin cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Yang ingin cepat realisasi, karena di antara kedua itu yang tidak melibatkan orang luar itu yang pertama Bu Elia, yang memilah-milah pekerjaan itu, karena itu kan tidak melibatkan pihak lain ya. Jadi yang kemungkinan bisa cepat terrealisasi itu ya yang memilah-milah pekerjaan rumah tangga yang penyelesaiannya bisa saya lakukan di lain waktu selain pagi hari. Yang itu Bu. Iya. Berarti untuk memilah-milah pekerjaan yang penyelesaiannya bisa dilakukan di waktu sore hari. Nah, kira-kira Ibu memerlukan dukungan dari siapa saja? Dukungan yang saya perlukan karena ini intern ya, artinya tidak membutuhkan pihak luar, ya tentunya orang terdekat, yaitu ya suami tentunya Bu. Mungkin ya saya rasa suami, karena partner kita yang paling terdekat ya. Benar sekali, karena suami adalah partner kita yang paling dekat, Iya. yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi Bu ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Indah nih, kapan akan merealisasikannya? Kapan akan dimulai?
melibatkan pihak dari luar, orang terdekat, apalagi ini suami saya sendiri, ya mungkin nanti sore saya bisa mulai membicarakan atau nanti malam ketika makan malam atau ketika kami berkumpul sekeluarga, kami membicarakan tentang pekerjaan rumah tangga yang mana pilih-pilih lah umpamanya. Misalnya saja dengan berunding, dengan berembuk, kalau mamanya sebetulnya kalau suami hanya mau mengerjakan bersama, atau kalau mamanya memang karena suami juga ada pekerjaan yang lain, ada tugas yang lain, ya tidak komplain, tidak protes lah kalau mamanya ketika saya berangkat rumah masih berantakan. Itu kan bisa saya rundingkan nanti sore atau nanti malam ya. Jadi kemungkinan bisa terrealisasi besok pagi ya, saya rasa. Wah, bagus sekali Bu Indah, solusi yang sangat bagus ya. Oke, nah baik Bu, dari percakapan kita Ibu itu sudah mendapatkan apa? Saya percakapan hari ini saya mendapatkan solusi dan gambaran solusi atas masalah saya, yaitu pengen datang tepat waktu, yaitu solusinya dengan memilah-milah. Itu adalah gambaran, dan saya punya gambarannya. Oh ya, saya bisa memilah-milah yang ini untuk saya selesaikan sore hari atau sepulang saya mengajar, sehingga pagi harinya saya tidak terlalu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Itu yang saya dapatkan percakapan kita hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya, semoga bermanfaat. Nah, semoga cita-cita Bu Indah, aksi nyata Bu Indah yang akan Ibu Indah lakukan membuat lebih baik lagi dan berjalan dengan lancar. Seperti itu Bu ya. Dan Ibu dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar ke sekolahnya tidak terlambat, bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, kiranya cukup sekian Bu ya percakapan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Putri. Tadi Bu Elia sudah melakukan coaching nih dengan Bu Indah itu ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu Putri. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini Bu pasca observasi. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apa saja sih yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Bu terkait indikator ketercapaiannya? Oh iya, pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu Putri, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke Bu, menurut saya ini sebagai observer ini Bu ya, proses coaching yang dilakukan Bu Elia dengan Bu Indah itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Pertanyaan yang kedua ini Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan Bu Elia ini? Begini Bu Putri, kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga dapat kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Bagaimana kabarnya ini Bu Putri? Alhamdulillah Bu Indah, kabarnya baik. Bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah baik. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum.
Kemudian ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Putri adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh seperti passion, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Pertanyaan kedua Bu Putri ya, kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Nah, kompetensi spesifik yang ingin diobservasi dan dikembangkan itu adalah mendengarkan aktif Ibu dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir Bu Putri ya, pertanyaan yang terakhir itu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini itu apa? Saya ingin coach saya ini nanti Ibu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Ya, oke. Demikian dulu ya Bu Putri ya observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Elia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Elia hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa baik sekali Bu Putri. Bagaimana kabarnya Bu Putri? Alhamdulillah baik juga Ibu. Alhamdulillah. Dengar-dengar nih Bu Elia, ada yang ingin dibicarakan nih Bu Elia? Iya baik sekali Bu Putri. Saya ingin menceritakan sesuatu hal kepada Bu Putri pada siang hari ini. Oke, tapi kita tidak memiliki waktu yang banyak ya Bu. Jadi hanya 15 menit atau 20 menit aja. Seperti itu ya Bu ya. Tidak apa-apa Bu ya. Nah, kira-kira apa ini Bu Elia yang ingin Ibu Elia sampaikan? Iya Bu, nggak apa-apa ya, meskipun waktu cuma 15-20 menit, kita usahakan biar obrolan kali ini membuahkan hasil. Nah, ini Bu, saya ingin menceritakan terkait pembelajaran di sekolah saya. Saya merasa dari tahun ke tahun ini tidak ada perubahan yang signifikan Bu. Padahal kita tahu sendiri, di zaman sekarang ini era digitalisasi sangat pesat perkembangannya. Dan kita juga tahu anak itu harus sesuai dengan zamannya, Benar Ibu. sesuai dengan kodratnya. Nah, saya tuh pengen Bu, pembelajaran di sekolah saya itu lebih bervariasi, lebih bervariatif, dan setidaknya karena saya mendidik anak TK, dari dasar-dasar itu saya sudah mengajarkan tentang IT. Karena kita tahu sendiri pembelajaran di SD itu sudah mengajarkan tentang IT. Jadi sebisa mungkin sejak dini saya mengajarkan IT itu agar anak tidak gaptek. Nah, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, sedini mungkin saya ingin mengajarkan tentang IT. Iya. Kemudian pembelajarannya harus lebih bervariasi, lebih berinovatif. Setidaknya menyediakan alat peraga yang menarik buat anak. Kemudian kita bisa memanfaatkan bahan alam sebagai media pembelajaran agar tidak monoton pembelajarannya. Karena saya merasa di sekolah saya ini kurikulum kita sudah merdeka, tapi anaknya belum merdeka Bu. Mereka masih mengerjakan LK. Padahal setiap kali ada pertemuan sebaiknya kita jangan mengajarkan, jangan memberikan LK kepada murid kita, tapi bisa menggunakan, misalkan kalau menulis kita bisa menggunakan bahan lospad atau apa. Nah, saya itu ingin teman-teman saya itu bisa berkembang, bisa bergerak maju, mengikuti perkembangan zaman, mengajarkan anak itu bukan dengan tidak memberikan LK terus Bu, tapi dengan media lospad seperti itu, terus mengajarkan IT sejak dini agar maju sekolah kita, anaknya juga dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan yang tinggi-tingginya sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Seperti Benar itu sekali Bu Putri. Ibu. Nah, begitu berarti ya itu jadi bisa saya garis bawahi ini Bu ya. Berarti permasalahan dari Bu Elia ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan Ibu bahwa pembelajarannya masih konvensional gitu ya Bu ya, belum bervariatif begitu ya Bu ya. Nah, itu dari Bu Elia sendiri pembelajaran yang monoton itu yang bagaimana berarti Bu? Pembelajaran yang monoton itu menurut saya mereka itu masih mengajarkan dengan metode bercerita saja tanpa menggunakan alat peraga, metodenya juga kurang menarik, tanpa
kira-kira nih percakapan kita ini hari ini itu yang ingin Bu Elia lakukan itu apa? Saya ingin melakukan inovasi perubahan biar ada perkembangan pada pembelajaran di sekolah saya, Bu, agar pembelajaran lebih inovatif, lebih kreatif, sesuai dengan zamannya, seperti itu. Dari pembahasan tadi ini Bu ya mengenai metode, model dan pembelajaran ini bisa dikatakan pembelajaran menjadi ideal ini Ibu. Nah, kira-kira di SD-nya di sekolahan Ibu ini ya Ibu ya, di TK tadi Bu ya. Iya. Itu bisa ke level ideal itu kira-kira di level berapa ini? Masih di level berapa di TK-nya Ibu? Kalau melihat skor ideal 1 sampai 10 mungkin di sekolah saya masih di level 6. Karena kebetulan di sekolah saya itu ada beberapa guru yang belum linier dan sekarang masih menempuh untuk linearnya, dan ada juga guru yang enggak ijazahnya mau tidak linear tapi sudah dikatakan sesepuh di sekolah saya. Nah, jadi kira-kiranya ada di level 6 Bu, karena hanya 1-2 guru saja yang dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, selebihnya pembelajarannya memang monoton. Jadi kira-kira ada di level 6. Kira-kira nih di level berapa nih yang ingin ditingkatkan dari Bu Elia ini untuk supaya pembelajarannya itu bervariatif gitu Bu? Kalau saya pengennya di level yang sempurna Bu, yaitu 10. Tapi melihat kondisi yang sekarang ini, cita-cita saya setidaknya berada di level 9 untuk perubahannya. Seperti itu. Terus untuk naik ke level 9 nih dari tadi level 6 Ibu, kira-kira usaha apa yang dilakukan Bu Elia, yang akan dilakukan Bu Elia di sekolahan? Apa ya Bu ya? Saya juga lagi mikir Bu. Sambil berjalan begitu Iya. ya Bu ya. Mungkin yang ada di pikiran saya sekarang adalah melakukan kolaborasi dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, dengan pihak wali murid. Terus setidaknya saya bisa menggunakan ini Bu, bahan-bahan bekas sebagai media pembelajaran yang lebih bervariatif, lebih inovatif. Karena menurut saya belajar itu tidak harus mahal. Karena kami pembelajaran di TK, alat barang bekas pun bisa kami jadikan untuk media pembelajaran. Mungkin saya juga akan melakukan diseminasi tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Seperti itu. Hebat sekali Bu Elia. Nah, berarti kolaborasi ini Bu ya. Iya. Kira-kira selain kolaborasi itu, strategi yang Bu Elia lakukan tadi apa Bu? Menggunakan bahan-bahan bekas untuk barang kami jadikan bekas. media pembelajaran. Oke. Selain itu juga mungkin saya akan melakukan mentoring Bu ya, dengan rekan sejawat tentang pembelajaran yang berpusat pada anak. Mungkin seperti itu. Dari keduanya tersebut, apa sih yang ingin cepat terrealisasikan Ibu? Yang ingin cepat terrealisasikan itu kalau menurut saya pribadi berkolaborasi dengan teman sejawat. Karena apa? Karena menurut saya dengan rekan sejawat itu kita setiap hari bertemu, jadi lebih enak ngobrolnya. Saya bisa melakukan pendekatan individu kepada mereka. Kemudian saya dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin untuk melakukan kegiatan, karena menurut saya kegiatan yang ada di dalam kelas itu sangat membosankan sekali. Sesekali saya akan mengajak murid-murid saya untuk outing kelas agar pembelajaran lebih menarik, lebih bermakna kepada anak, seperti itu. Dan tentunya kolaborasi dengan teman sejawat dan wali murid juga Bu. Kebetulan karena kami kurikulum sudah merdeka, jadi kita melibatkan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, terutama dari ketua yayasan. Berarti itu semuanya termasuk sudah dukungan berarti Ibu ya, Ya, dukungan untuk melaksanakan kolaborasi itu. Jadi ada dukungan dari kepala sekolah, gitu ya Bu. Iya. Dukungan dari siapa lagi Bu? Dari kepala sekolah yang pertama, karena saya harus meminta izin kepada beliau untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, dukungan dari rekan sejawat, dari wali murid sendiri, dari muridnya, dari seluruh warga sekolah, dan yang terpenting adalah dari komite dan ketua yayasan. Karena sekolah kami milik yayasan, kami tidak akan bisa bergerak kalau dari yayasan tidak memberikan izin. Saya rasa Benar seperti sekali, itu. benar sekali. Nah, kira-kira nih kapan akan terrealisasinya Ibu? Terrealisasinya saya rasa besok sudah mulai bisa merealisasikan ya Bu ya. Karena dengan teman sejawat kan kita bertemu setiap hari, berbeda dengan ketua yayasan yang hanya sesekali, mungkin bisa dikatakan 1 bulan sekali baru hadir ke sekolah untuk monitoring. Oke.
kemudian dari percakapan kita hari ini apa sih yang didapatkan dari Bu Elia? Alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kita yang singkat ini saya jadi menemukan solusi untuk mengadakan perubahan pembelajaran yang ada di sekolah saya, agar pembelajaran kita itu lebih berpusat kepada anak, mengajarkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya jadi ingin segera merealisasikan kolaborasi saya dengan rekan sejawa, dengan kepala sekolah dan dengan semua warga sekolah, agar pembelajaran di sekolah saya semakin maju. Seperti itu. Terima kasih Bu Elia, sangat luar biasa sekali ini Bu Elia nih. Nah, semoga aksi nyata yang akan dilaksanakan dari Bu Elia ini akan terrealisasikan dengan baik, hubungan dari kepala sekolah juga lancar, dari teman-teman. Nah, semoga bermanfaat dari percakapan kita hari ini ya Bu. Nah, kiranya cukup sekian nih Bu percakapan kita hari ini Bu. Terima kasih Bu Elia. Sama-sama Bu Putri. Terima kasih atas Assalamualaikum waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Barusan Bu Putri sudah melakukan coaching dengan Bu Elia Sari ya. Iya Bu, benar sekali. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Ibu, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dengan alur tersebut itu bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusinya Ibu. Oke Bu Putri, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan Bu Putri dan Bu Elia tadi sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga sudah menggali dengan memberi pertanyaan berbobot sehingga bisa menemukan solusi dari masalahnya tersebut, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini dari pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin dikembangkan dengan cara yang lebih memahami lagi Bu proses kita, sehingga kita itu dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu ya Bu Putri ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elia. Bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Elia? Alhamdulillah baik. Nah Bu Indah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu. Nah pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Selanjutnya Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi coachnya. Nah jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Indra? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu Elia. Oke, nah pertanyaan kedua, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bu Indah observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya observasi dan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah pertanyaan terakhir Bu Indah ya, ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan oleh Bu Indah dalam proses coaching ini. Yang saya inginkan yaitu coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah
dalam mengatasi permasalahannya. Itu Bu. Oke, demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu bisa melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Alia ya atas kesempatannya. Sama-sama Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Bagaimana kabarnya ini Bu Putri? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar ini Bu Putri akan ada yang disampaikan atau diceritakan begitu Bu Putri ya? Iya Bu, benar sekali. Ada yang ingin sesuatu sampaikan kepada Bu Indah ini Bu. Iya, tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ini Bu Putri ini. Mungkin cukup 15 atau 20 menit lah untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang ingin Bu Putri sampaikan pada saya? Ini Bu terkait dengan murid saya ini Bu ya, belum bisa bekerja sama ini Bu, belum bisa menerapkan budaya positif Ibu, terutama pada gotong royong ini Ibu. Karena kan kebetulan saya ini mengajar di kelas 1 Ibu, anaknya itu masih ke bawah Bu dari TK, jadi kebiasaan untuk pembiasaannya ini belum ada Ibu. Jadi disitulah permasalahannya Bu, ingin saya pembiasaan untuk budaya positif terutama pada gotong royongnya Ibu. Oh begitu. Jadi saya garis bawahi ini ya Bu Putri ya, bahwa permasalahan yang dihadapi Bu Putri itu adalah ingin menerapkan budaya positif kepada murid Bu Putri, khususnya anak kelas 1 di dalam bergotong royong ini Bu ya. Begitu kira-kira? Iya Bu, benar sekali, mengajarkan anak tentang bergotong royong pada budaya positif ini Bu ya, terutama membiasakan anak-anak ini bisa budaya positif ini di kelas 1 ini Bu, karena kan di kelas 1 ini seperti yang saya tadi katakan bahwa masih terbiasa dari TK Ibu. Jadi di kelas 1 ini apalagi ini masih tahun ajaran baru Ibu. Jadi di sini saya PR sekali bagaimana sih mengatasi anak ini supaya bisa disiplin pada gotong royongnya, mengajarkan gotong royong, pada kerjasama dengan sesama teman, diajak bergotong royong dalam ketika di dalam kelas ataupun ketika istirahat seperti itu. Iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini nih Bu Putri ya, apa yang ingin Bu Putri dapatkan? Dari percakapan hari ini yang ingin saya dapatkan ini ya Bu, adanya perubahan nih, perubahan murid saya dapat berkolaborasi dan bergotong royong dengan teman ataupun di lingkungan sekitarnya Ibu. Jadi perubahan siswa ini menerapkan salah satu budaya positif yaitu bergotong royong, yang nantinya itu siswa ini apakah mampu membiasakan gotong royong tersebut Ibu. Dari pembahasan tadi ya mengenai budaya positif, khususnya gotong royong ini Bu Putri ya, dalam lingkungan di sekolah Bu Putri, bisa dikatakan pembelajaran yang ideal dan berada di level 10. Kira-kira menurut Bu Putri sendiri, di sekolah Bu Putri itu sudah ada pada level berapa Bu? Sepertinya kok masih di level 5 ini Bu, karena kan untuk kebanyakan siswa ini kan masih di bawah, umurnya itu masih di bawah 7 tahun Bu. Iya. Jadi belum rata-rata seharusnya di kelas 1. Nah, memasuki ajaran tahun baru ini, jadi masih menggantungkan bu gurunya, belum bisa sendiri. Jadi bu gurunya ini masih berperan aktif, ikut kegiatan anak-anak di kelas, belum bisa mandiri seperti ini. Anak-anak ya Bu Putri ya. Ya. Kira-kira menurut Bu Putri sendiri, di level berapa ini akan ditingkatkan adanya perubahan terkait budaya positif, khususnya gotong royong di sekolah Bu Putri? Mungkin bisa sampai level 9 ya Bu, karena di SD saya ini guru-gurunya itu kan banyak yang muda, jadi bisa diajak untuk berkolaborasi untuk ayo kita membiasakan budaya positif tersebut itu. Ya. Nah, tadi kan dikatakan level 5, sekarang di level 5, pengen ke level 9. Terus untuk naik dari level 5 ke 9, kira-kira usaha apa yang akan Bu Putri tempuh, akan Bu Putri lakukan? Menurut saya kira-kira ini Bu ya, rencana tindak lanjut anak saya lakukan ini mungkin dengan bekerja sama, kolaborasi, pertama
dengan kepala sekolah dulu, izin Ibu, kemudian dengan rekan sejawat, kemudian dengan murid, kemudian kita buat kesepakatan kelas juga dengan murid, kemudian seperti menjadwalkan tiket, terus kemudian penerapan aksi pembiasaan seperti gotong royong kita adakan 2 minggu sekali, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi pada saat setelah kegiatan seperti itu. Dari rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut artinya akan melakukan kolaborasi ya Bu Putri ya. Kira-kira menurut Bu Putri sendiri selain kolaborasi ada atau tidak ya strategi lainnya yang sudah Bu Putri lakukan? Oke, nah selain kolaborasi dengan rekan sejawat ini Bu ya, yang akan saya kolaborasikan itu dengan murid kelas 2 Ibu, karena kan kelas 1 dan kelas 2 ini kan levelnya masih sama Bu ya, di karakternya kelas hampir 3, sama ya. Nah, kemudian sehingga lebih mudah untuk dijadikan teman tutor sebaya untuk membiasakan budaya positif tersebut itu. Ya, berarti Bu Putri akan melaksanakan kolaborasi dengan kepala serta wadah sekolah ya Bu Putri ya. Kira-kira apakah akan ada penugasan yang lain yang bisa menumbuhkan sikap gotong royong bagi murid Bu? Nah, sepertinya bisa Bu, dengan saya memberikan penugasan proyek secara berkelompok. Kemudian karena dengan proyek ini kan siswa bisa tumbuh gotong royongnya, begitu ya Bu ya. Nah, dari keduanya tersebut menurut Bu Putri yang bisa cepat terrealisasi itu yang mana ini Bu? Sepertinya yang tiket kelas Ibu ini yang terutama, karena kan tiket kelas ini hanya membutuhkan siswa dengan siswa, terutama di kelas 1 ini. Jadi seperti membuat kesepakatan kelas dan kita akan lakukan setiap harinya pembiasaan tersebut. Jadi ya kita utamakan di kelas dulu. Iya, jadi intern di kelas kita sendiri ya, nggak melibatkan lain. Baik. Nah untuk langkah selanjutnya berarti melakukan kolaborasi Bu ya. Kira-kira untuk mengimplementasikannya Bu Putri perlu dukungan dari siapa saja ini Bu Putri? Dukungan pasti ada Bu ya, terutama kepala sekolah sebagai pendukung ini Bu, kemudian teman sejawat dan juga rekan-rekan sebagai guru untuk bertukar pikiran dalam pelaksanaannya. Kemudian orang tua murid pun juga mendukung Iya, Bu. iya. Kemudian sumber utamanya ini adalah murid, terutama sebagai aktivitas pembelajarannya Ibu, seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Putri akan merealisasikannya? Nah, secepatnya Bu ya, hari besok pagi sampai seterusnya Ibu. Oke Bu Putri ya, dari percakapan kali ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Ibu, yang saya dapatkan adalah perubahan Ibu, perubahan kebiasaan budaya positif seperti gotong royong yang saya tanamkan di kelas 1 Ibu. Ya, gitu ya. Baik Bu Putri, saya tunggu ini kabar baiknya ya. Semoga bisa cepat terrealisasi aksinya Pak Bu Putri. Dengan solusi-solusi yang Bu Putri temukan tadi, kiranya percakapan kita kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya maaf, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Elia. Tadi Bu Indah sudah melakukan coaching dengan Bu Putri nggih? Ya benar Bu Elia. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi Bu Indah ya. Ya silakan Bu Elia. Oke. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching Bu Indah terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya. Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu Elia ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coachee yaitu Bu Putri untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, menurut saya Bu ya, sebagai observer pada proses coaching yang dilakukan Bu Indah dan Bu Putri sudah berjalan dengan baik, dan proses serta alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga sudah menggali dengan memberi pertanyaan berbobot sehingga bisa menemukan solusi dari masalahnya tersebut, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir, 2 kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Elia ya, dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga
kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi di kemudian hari. Gitu. Oke, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi